Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Badrul Kamal. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai inheritance atau pewarisan pada pemrograman OOP Java. Langsung saja kita ke teorinya. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain, atau bisa disebut suatu proses menurunkan sifat, atribut, dan metode dari kelas utama ke suatu kelas lainnya. Setiap kelas utama atau kelas induk dapat mewarisi lebih dari satu kelas. Jadi misalkan satu kelas induk memiliki 5 kelas anak. Nah, 5 kelas anak itu masing-masingnya bisa mendapatkan warisan dari kelas utama. Namun, setiap kelas anak hanya dapat mewarisi satu kelas utama. Jadi dari setiap kelas anak hanya mendapatkan satu warisan dari kelas utama. Pada pemrograman Java, untuk melakukan pewarisan dapat menggunakan keyword extends. Contoh kelas induk. Di sini saya membuat kelas yang namanya adalah orang tua. Lalu saya membuat metode dan juga system out print-nya. Lalu di sini saya membuat contoh kelas anak. Saya membuat namanya anak, lalu saya menggunakan keyword extends dan diikuti nama kelas utamanya yaitu orang tua. Jika sudah menggunakan keyword extends, maka kelas anak sudah dapat warisan dari kelas orang tua. Agar lebih jelas, langsung saja kita ke praktekannya di NetBeans. Pertama, membuat paket baru. Misalnya belajar pewarisan untuk datanya. Lalu membuat paket baru lagi. Belajar pewarisan aplikasinya. Finish. Nah, di belajar pewarisan data kita membuat kelas baru, yaitu membuat kelas utamanya misalnya mahasiswa. Finish. Lalu membuat kelas baru lagi, yaitu untuk membuat kelas anak. Misalnya kelas anak deh. Lalu finish. Pada kelas mahasiswa kita menuliskan kode-kodenya. Misalnya saya membuat atributnya dulu, private string, misalnya nama. Lalu setelah itu saya membuat metodenya, getter and setter. Untuk membuat getter and setter kita bisa klik kanan, lalu insert kode. Setelah itu pilih getter and setter, lalu pilih anak. Nah, setelah itu maka akan keluar metode get nama dan juga set nama. Oh salah, ini sorry ya, saya salah kelas. Kita pindahkan saja kelas mahasiswa. Di sini. Nah, setelah itu pada kelas anak, untuk mendapatkan warisan dari kelas mahasiswa, kita tuliskan keyword extends. Lalu menuliskan nama kelas utamanya yaitu mahasiswa. Misalnya. Nah, jika sudah menggunakan keyword extends, maka kelas mahasiswa ini sudah mewariskan kode-kodenya kepada kelas anak. Untuk membuktikannya, kita coba di belajar pewarisan aplikasinya. Kita membuat Java main class.
misalnya aplikasi, lalu finish. Untuk membuktikannya kita coba memanggil kelas anak pada aplikasi, pada Java mainnya. Pertama membuat objek, kita tulis kelas anak, lalu menuliskan objek, terserah kalian. Objek sama dengan lalu new anak. Kita lihat errornya. Oh, kita belum mengimport kelas anak dari paket belajar pewarisan data. Kita import dulu. Nah, jika sudah, maka tidak akan ada error. Setelah itu kita memanggil metode pada kelas mahasiswa. Di sini ada get nama dan juga set nama. Pertama kita panggil get nama, objek get nama. Nah, ini ada. Lalu setelah itu kita memanggil metode set namanya. Objek set nama. Nah, jika sudah, di sini kita bisa mengisi namanya misalnya Badru. Nah, lalu membuat outputnya. Misalnya di sini kita tulis objek. Nah, jika sudah, lalu kita run, maka hasilnya akan keluar Badru, atau kita tulis namanya Badru Kamal. Maka akan keluar Badru Kamal. Mengapa bisa menggunakan kelas anak di sini? Karena kita sudah mewarisi kelas utamanya yaitu mahasiswa kepada kelas anak. Jadi kita bisa memanggil kode-kode yang ada dalam kelas utama dengan menggunakan kelas anaknya. Itulah contoh dari inheritance atau pewarisan. Cukup sekian video dari saya. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.